Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-99. Apa kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan demi pengertian yang tepat akan ke-10 hukum? Jawabannya, demi pengertian yang tepat akan ke-10 hukum, kita perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang berikut. Pertama, hukum itu sempurna dan mengharuskan tiap-tiap orang menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kebenarannya, dengan mengerahkan seluruh dirinya, dan mematuhinya segenapnya untuk selama-lamanya. Maka hukum itu menuntut kesempurnaan tertinggi dalam tiap-tiap tugas kewajiban, dan melarang dosa apapun dalam ukuran yang paling rendah pun. Kedua, hukum itu bersifat rohani, sehingga berkenaan baik dengan akal budi, kemauan, cinta kasih, dan semua kekuatan jiwa lainnya, maupun dengan perkataan, perbuatan, dan isyarat. Ketiga, dalam beberapa hukum dituntut atau dilarang hal yang sama dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Keempat, bila salah satu tugas kewajiban diperintahkan, dosa yang berlawanan dengannya dilarang, dan bila salah satu dosa dilarang, tugas kewajiban yang berlawanan dengannya diperintahkan. Begitu pula, bila ditambahkan janji, hal itu mencakup juga ancaman yang berlawanan. Dan bila ditambahkan ancaman, hal itu mencakup juga janji yang berlawanan. Yang kelima, apa yang dilarang Allah tidak boleh dilakukan pada saat apapun. Apa yang diperintahkannya selalu wajib kita lakukan. Namun suatu kewajiban khusus tidak usah dilakukan terus-menerus. Keenam, bila salah satu dosa atau tugas kewajiban disebut, semua dosa atau tugas kewajiban yang sejenis ikut dilarang atau diperintahkan, bersama semua faktor penyebab, sarana kesempatan, dan apapun yang mirip dengannya, serta segala sesuatu yang merangsang orang untuk melakukannya. Ketujuh, kita wajib masing-masing di tempatnya sendiri berupaya agar orang lain menghindari atau melakukan apa yang dilarang atau diperintahkan kepada kita, menurut kewajiban yang berkaitan dengan tempat mereka masing-masing. Yang kedelapan, kita wajib masing-masing di tempat dan menurut panggilannya membantu orang lain melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan kita harus menghindar dari melakukan bersama-sama orang lain apa yang mereka dilarang melakukannya. Jawaban dari pertanyaan tentang kaidah-kaidah tersebut dapat dibaca dan ditelusuri dari Mazmur 19 ayat 7, Yakobus 2 ayat 10, Matius 5 ayat 21 sampai 48, Roma 7 ayat 14, Ulangan 6 ayat 5, Matius 22 ayat 37 sampai 39, Kolose 3 ayat 5, Amsal 8 ayat 5, Amsal 1 ayat 19, 1 Timotius 6 ayat 10, Yesaya 58 ayat 13, Ulangan 6 ayat 13, Matius 4 ayat 9 dan 10, Matius 15 ayat 4 dan 6, Matius 5 ayat 21 sampai 24, Efesus 4 ayat 28, Keluaran 20 ayat 12, Amsal 30 ayat 17, Yeremia 18 ayat 7, Keluaran 20 ayat 7, Mazmur 15 ayat 1, ayat 4 dan ayat 5, Mazmur 24 ayat 4 dan 5, Ayub 13 ayat 7, Ayub 36 ayat 21, Roma 3 ayat 8, Ibrani 11 ayat 25, Ulangan 4 ayat 8 dan 9, Matius 12 ayat 7, Matius 5 ayat 21 dan 22, ayat 27 dan 28, Matius 15 ayat 4 sampai 6, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, 1 Tesalonika 5 ayat 22, Yudas 1 ayat 23, Galatia 5 ayat 26, Kolose 3 ayat 21, Keluaran 20 ayat 10, Imamat 19 ayat 17, Kejadian 18 ayat 19, Yosua 24 ayat 15, Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, 2 Korintus 1 ayat 24, 1 Timotius 5 ayat 22, dan Efesus 5 ayat 11. Dari 8 kaidah untuk mengerti tentang ke-10 hukum, ada beberapa penerapan yang perlu kita lakukan dalam konteks kekinian kita. Yang pertama, kita melakukan
seluruh hukum Allah dengan seutuhnya berdasarkan kekuatan dari Allah di dalam anugerahnya melalui kuasa Roh Kudus di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Yang kedua, hukum yang baik, benar, adil, dan suci ini memberikan kepada kita pembentukan kehidupan yang suci, yang baik, yang adil, yang benar bagi kemuliaan Allah. Ketiga, perintah Tuhan Allah yang mungkin sulit kita mengerti apa yang menjadi tujuannya. Dan setiap perintah Allah yang mungkin sulit kita dapat lakukan dalam konteks kekinian kita, kita tetap berupaya, berjuang dengan kasih dan kebenaran Allah, kuasa dan pertolongan Roh Kudus untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai kesaksian hidup orang-orang yang takut akan Tuhan Allah. Keempat, kita sungguh-sungguh semakin menyadari keberdosaan kita dan menyadari perlunya penebusan dan pengampunan di dalam Kristus dan selalu berharap akan pembaharuan budi, pembaharuan perkataan dan perbuatan. Berikut terakhir, kita menjalankan hukum Tuhan dimanapun, kapanpun, tanpa perlu memperhatikan kesulitan dan keberatan hati nurani orang lain atau aturan-aturan duniawi yang memberdaya kita untuk tidak menaati hukum Tuhan Allah. Kita sewajarnya melakukan hukum Tuhan ini dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Karena hukum Allah adalah hukum yang sempurna. Hukum Allah datangnya dari Allah yang Maha Mulia. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang melakukan hukum Allah dengan penuh keberanian, kekuatan, dan sukacita di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.